지금도 you're on my mind all the time. I wanna tell you but I'm super shy, super shy. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat kepada Bapak Febrian Eko Saputra, SM, MSM, selaku dosen mata kuliah Manajemen Sumber Daya Manusia. Sebelumnya, perkenalkan saya Nisha Nurani dari kelas Manajemen 22A dengan NPM 22411016. Pada pertemuan kali ini saya akan membahas pengantar manajemen sumber daya manusia. Definisi manajemen sumber daya manusia. Manajemen personalia adalah perencanaan pengorganisasian, pengarahan, dan pengendalian pengadaan, pengembangan, kompensasi, integrasi, dan pemeliharaan orang-orang dengan tujuan memberikan kontribusi terhadap tujuan organisasi, individu, dan sosial. Dari Flippo tahun 1976. Manajemen sumber daya manusia sangat penting bagi perusahaan dalam mengelola, mengorganisasikan, mengelola dan menggunakan sumber daya manusia agar dapat berfungsi secara efektif, produktif, dan efisien untuk mencapai tujuan perusahaan menurut Rifai 2005. Dan manajemen sumber daya manusia HRM adalah pemanfaatan individu untuk mencapai tujuan organisasi menurut Mondi 2008. Selanjutnya adalah dari definisi di atas dapat disimpulkan bahwa manajemen sumber daya manusia adalah hal-hal yang mengatur hubungan dan peran tenaga kerja agar efektif dan efisien dalam membantu mewujudkan tujuan yang ingin dicapai oleh perusahaan, karyawan, dan masyarakat. Berikut ada 3 alasan mengapa perusahaan memerlukan manajemen sumber daya manusia, yaitu yang pertama, untuk mencapai tujuan. Yang kedua, untuk menjaga keseimbangan antara tujuan yang saling bertentangan. Dan yang ketiga, untuk mencapai efisiensi dan efektivitas kerja organisasi atau perusahaan. Selanjutnya adalah fungsi manajemen. Yang pertama, perencanaan. Kedua, pengorganisasian. Ketiga, kepegawaian. Keempat, mobilisasi dan mengawasi. Selanjutnya adalah perencanaan dilakukan dengan menetapkan program kepegawaian baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang. Selain itu, perencanaan juga mencakup analisa jabatan dalam organisasi seperti menentukan tugas, tujuan, keterampilan, dan kemampuan yang dibutuhkan. Selanjutnya adalah pengorganisasian. Fungsi pengorganisasian sendiri tidak lain adalah pembagian kerja. Pengorganisasian ini merupakan suatu kegiatan untuk mengorganisir seluruh karyawan dalam perusahaan atau organisasi. Misalnya, dengan menentukan pekerjaan yang harus dilakukan, membagi tugas antar pegawai, mendelegasikan wewenang, serta melakukan integrasi dan koordinasi dalam bagian organisasi. Pembagian tugas dan wewenang ini tentunya untuk memudahkan koordinasi dalam penempatan kepegawaian.
Dengan demikian, kepegawaian tidak terjadi tumpang tindih dalam pelaksanaan tugas. Selanjutnya adalah kepegawaian. Fungsi sistem informasi manajemen kepegawaian antara lain mengembangkan proses perencanaan yang efektif, memperbaiki produktivitas sumber daya manusia dalam perusahaan, menyediakan informasi pegawai yang akurat untuk keperluan perencanaan, pengembangan, kesejahteraan, dan pengendalian pegawai. Selanjutnya adalah mobilisasi. Mobilisasi ini untuk memastikan bahwa organisasi sesuai dan infrastruktur teknis ditempatkan untuk meminta dan melakukan sumber daya. Selanjutnya adalah mengawasi. Fungsi pengawasan dalam manajemen. Pengawasan sebagai fungsi manajemen sepenuhnya adalah tanggung jawab setiap pemimpin pada tingkat manapun. Hakikat ini, pengawas adalah untuk mencegah sedini mungkin terjadinya penyimpangan, pemborosan, penyelewengan, hambatan, kesalahan dan kegagalan dalam pencapaian tujuan dan sasaran serta pelaksanaan tugas. Selanjutnya adalah fungsi MSDM. Apa saja fungsi dari MSDM? Yang pertama adalah memberikan kompensasi, yaitu kompensasi finansial langsung, yaitu ada gaji, upah, insentif, bonus. Yang tidak langsungnya adalah jaminan sosial, kesehatan, asuransi, dan pensiun. Sedangkan kompensasi non-finansial yaitu kebijakan organisasi, manajer yang berkualitas, rekan kerja yang menyenangkan, waktu yang fleksibel, dan divisi kerja baik. Selanjutnya adalah pengadaan SDM, yaitu ada analisa jabatan, perencanaan SDM, rekrutmen, seleksi SDM, dan penempatan SDM. Dan selanjutnya di pengembangan ada analisis jabatan, perencanaan SDM, rekrutmen, seleksi SDM, dan penempatan SDM. Selanjutnya integrasi, yaitu mencocokkan keinginan pegawai dengan tujuan organisasi yang meliputi motivasi kerja dan kepuasan kerja. Selanjutnya leadership pemeliharaan SDM, yaitu komunikasi kerja dan keselamatan dan juga kesehatan kerja. Selanjutnya MSDM lingkungan. MSDM lingkungan dari luar, yang pertama adalah teknologi, yang kedua ekonomi, yang ketiga politik dan hukum, yang keempat sosial budaya, yang kelima pasar tenaga kerja, keenam pesaing, ketujuh pelanggan, kedelapan demografi, 9 pemilik perusahaan, dan yang terakhir adalah serikat kerja. Berikut MSDM ini memiliki tujuan manajemennya. Apa aja sih tujuan manajemennya? Nah, tujuan manajemen itu adalah sumber daya manusia pada setiap perusahaan itu berbeda-beda. Menurut Ulrich dan Leck tahun 1990,
Sistem manajemen sumber daya manusia ini dapat menjadi sumber kemampuan perusahaan yang memungkinkan perusahaan untuk terus belajar menerapkan peluang baru. Nah, menurut Kasway, berpendapat bahwa tujuan manajemen sumber daya manusia adalah memberikan pertimbangan manajemen dalam mengambil kebijakan sumber daya manusia untuk memastikan bahwa perusahaan mempunyai karyawan atau karyawan yang mempunyai kinerja tinggi dan selalu siap menghadapi perubahan dan juga siap memenuhi kewajibannya sebagai pekerja secara sah. Selanjutnya adalah secara umum tujuan pengelolaan MSDM antara lain itu menyediakan tools kepada manajemen mengenai kebijakan MSDM, yang artinya untuk memastikan organisasi memiliki tenaga kerja yang bermotivasi tinggi, berkinerja tinggi, serta dilengkapi dengan tools untuk menghadapi perubahan. Tujuan lainnya adalah untuk menjaga dan melaksanakan kebijakan dan prosedur MSDM sehingga tujuan organisasi dapat terwujud. MSDM juga diharapkan mampu mengatasi krisis dan situasi sulit yang terjadi di kalangan pegawai. Dengan begitu, tidak akan ada gangguan dalam mewujudkan tujuan perusahaan. Menyediakan sarana komunikasi antara karyawan dan manajemen organisasi, dan membantu mengembangkan organisasi secara keseluruhan dengan memperhatikan MSDM. Baik, terima kasih pada pemateri kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. You don't even know